pergi buat ngecek kesehatan gratis kan? Karena ini udah ada Mas Adi Naufal ya, yang akan menginformasikan mengenai cek kesehatan gratis yang dimulainya per hari ini. Penasaran. Coba di mana nih Mas Adi? Pagi Mas Adi. Pagi Aryo, pagi Adavi dan juga Detikers. Cakep, dari suaranya udah yakin banget dan mencerminkan suara pagi-pagi alias seger banget. Lagi di mana sih? Lagi di Puskesmas Ciater nih, di daerah Tangerang Selatan. Gimana nih posisi situasi di sana nih Mas Adi? Apakah sudah terjadi pengecekan atau gimana nih? Nah, dapat kami informasikan memang hari ini Senin 10 Februari 2025, memang hari ini merupakan pelaksanaan perdana dari program pemerintah yaitu cek kesehatan gratis. Nah, dapat kami sampaikan untuk situasi di Tangerang Selatan, tepatnya di Puskesmas Ciater saat ini saya sedang melaporkan, memang situasi sebenarnya tampak terlihat normal, tidak ada antrian kepadatan yang melebihi waktu aktivitas normal. Namun dapat kami sampaikan, memang meski situasi ini terlihat normal begitu, antrian masyarakat yang datang, ini tidak membuat animo masyarakat sebenarnya turun terhadap cek kesehatan gratis. Karena memang situasi normal ini merupakan skema dari Kemenkes untuk menghindari kepadatan antrian. Jadi begitu Aryo dan Davi. Jadi ketika Kemenkes melakukan cek kesehatan gratis ini, mereka membatasi dengan kuota maksimal 30 hari per kuota untuk masing-masing di fasilitas kesehatan. Jadi kalau misalnya untuk situasi hari ini memang terlihat tidak ada kepadatan antrian dikarenakan tidak skema yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan sehingga pelayanan untuk kesehatan secara normalnya seperti berobat dan lain-lain hari biasa pada masyarakat dan juga pelaksanaan cek kesehatan gratis ini tidak ada antrian yang cukup panjang. Jadi seperti itu. Nah, ini memang merupakan salah satu skema Kementerian Kesehatan untuk menghindari kepadatan antrian di masing-masing fasilitas kesehatan yang melakukan cek kesehatan gratis di hari perdana pada hari ini. Nah, dapat kami sampaikan juga informasi untuk pelaksanaan cek kesehatan gratis tepatnya di Puskesmas Ciater Tangerang Selatan ini nantinya juga akan dipantau langsung oleh Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat yaitu Caimin. Dan kita juga dapat informasi kalau Caimin nanti akan hadir dijadwalkan pada pukul 10 waktu Indonesia Barat pada pagi nanti. Nah, kita juga masih menanti nih kedatangan Caimin untuk melihat langsung terkait dengan gelaran perdana cek kesehatan gratis yang memang dicanangkan pemerintah, tepatnya untuk pemerintahan Prabowo dan Gibran yang memang dilaksanakan mulai pada hari ini. Jadi begitu situasinya Aryo Davi. Sebagai warga Tangerang Selatan, aku merasa bangga karena kemudian menjadi quote-unquote ibaratnya kayak percontohan ya. Karena akan ada Caimin yang hadir di sana. Kenapa nggak mau mampir ke rumah aku? Karena rumah aku Rempoa, mungkin daerah-daerah dekat ke sana. Mas Adi tolong bilangin. Emang kita bisa ngecek apa di rumah lo? Ngecek apa? Aku bisa bikinin kopi ya, karena itu satu-satunya yang aku banggakan dari rumah aku. Aku bisa bikin kopi. Mas Adi, tapi aku penasaran banget Mas. Jadi sebenarnya kan tadi dibataskan bahwa satu hari itu hanya 30 aja kuotanya. Dengan skema yang tadi sudah dicanangkan lah gitu ya sama pemerintah. Agar juga tidak mengganggu apabila ada masyarakat yang ingin berobat ke puskesmas tersebut. Nah, untuk 30 ini, itu tuh berdasarkan apa tuh? Apakah mereka ketika mendaftarkan diri gitu ya, lewat baik aplikasi Satu Sehat ataupun juga WhatsApp, langsung dikasih keluar nomornya, misalnya kayak antrean kedua atau antrean kelima gitu ya. In total ada 30, setelah itu kalau misalnya ada yang daftar lagi tidak bisa. Atau mereka bisa daftar dan mereka bisa datang kapan aja. Alias kalau misalnya mereka datang ke sana tiba-tiba urutan ke-31 misalnya, maka diinformasikan bahwa hari ini udah penuh, besok lagi aja gitu. Apa seperti apa Mas Adi? Gimana tuh? Nah, berdasarkan statement dari Kementerian Kesehatan ketika preskon pada hari kemarin, memang untuk kuota 30 ini dilakukan atau untuk dibatasi gitu ya dari pemerintah untuk menghindari kepadatan antrian. Namun memang untuk 30 kota ini sepertinya dikhususkan untuk orang yang mendaftarkan secara online gitu melalui aplikasi Satu Sehat. Jadi kalau misalnya untuk masyarakat yang memang belum punya aplikasi tersebut atau mungkin tidak memiliki koneksi terhadap internet atau tidak memiliki gawai, mereka bisa kok langsung datang ke puskesmas atau fasilitas kesehatan di tempat domisilinya dengan hanya membawa kartu identitas aja. Jadi mereka nanti akan dilayani secara normal seperti itu. Tapi memang untuk skema 30 kuota untuk per hari itu memang untuk menghindari terjadi kepadatan antrian tersebut. Jadi dari 30 itu mereka memang menyediakan spare. Jadi 30 itu untuk yang online dan disiapkan juga untuk bagi masyarakat yang memang tidak mendaftarkan secara online. Memang dikarenakan memang hari ini kan pelaksanaan perdana, jadi pastikan masih ada beberapa yang masyarakat yang tidak mengerti, lalu mereka harus datang dulu ke puskesmas. Nah, mereka menyiapkan kuota 30 plus dengan masyarakat
yang nantinya akan datang secara langsung membawa KTP tersebut. Jadi begitu Aryo dan Davi. Oh, nice ya. Bisa go show ya. Go show, dan maksudnya itu juga udah diperhitungkan gitu bahwa ada spare selain dia via online. Kalau lo emang langsung datang juga ibaratnya ya nggak tertolak mentah-mentah gitu. Emang Bener. udah diperhitungkan ini bisa nih. Tapi yang tadi disampaikan, Dav, bisa jadi ini hanya berlaku awal-awal aja. Kedepannya mungkin sambil nggak sosialisasi ya. Iya, mungkin kan banyak orang juga yang belum paham, belum tahu gitu. Atau mungkin kedepannya misalnya ada punten ya, misalnya beberapa usia tertentu misalnya yang tidak menggunakan gawai, atau misalnya mereka quote-unquote gaptek lah ibaratnya. Mereka bisa datang langsung dan mungkin akan dijadwalkan misalnya kayak bisa nanti di tanggal sekian gitu mungkin kali ya. Jadi menurut aku sih dengan cara seperti ini mempermudah bagi masyarakat juga supaya mereka tuh tidak ngantri yang terlalu banyak dan tidak pulang secara cuma-cuma gitu kalau udah penuh si daftarnya. Terus jadi bingung kan. Mas Adi udah nyobain belum? Apa belum ulang tahun? Ulang tahunnya masih jauh nih Aryo sama Davi. Kan enggak. Menurut aku mendingan ganti ulang tahunnya biar kamu nyobain sekarang. Nah ini contoh ya kalau terjadi kekacauan dalam sistem itu contohnya karena begini ini maaf. Ketimbang nunggu gitu kan, ganti tanggal. Nih emang begini-begini nih yang suka bikin kacau nih. Ditandain deh di puskesmas tempat. Puskesmas Rempoa, inget muka ini nih. Ya udah aku ke Ciputat, udah deket. Kan, makin kacau. Nah tapi kan sebenarnya semua bisa dicek karena harus membawa KTP tadi ya, Mas Adi ya? Ya betul. Oke. Ya betul. Mas, pertanyaan berikutnya. Apa aja yang bisa dicek saat ini? Kan tadi kan kalau kita baca ya dari Detik Health banyak itu nih. banyak banget. Nah, tadi juga ada pertanyaan dari netizen. Apakah kemudian semua list itu langsung diperiksa di hari yang sama atau kita boleh milih pemeriksaan untuk apa aja? Nah, ini sebagai informasi ya memang kalau untuk cek kesehatan gratis ini kan memang program yang digagas oleh pemerintahan Prabowo dan Gibran untuk saat ini ya memang ya. Nah, kalau misalnya untuk jenis-jenisnya, kalau untuk cek kesehatan gratis ini untuk menghindari kepadatan tadi kan selain memang ada skema 30, itu juga dibagi lagi nih karena ini memang program nasional dan khusus untuk seluruh maksud kami umum untuk 288 juta masyarakat Indonesia, mereka tuh juga ngebagi 3 skema. Ada jenis yang ulang tahun yang saat ini perdana dilakukan. Lalu juga ada cek kesehatan gratis yang khusus. Nah, khusus ini untuk bayi yang baru lahir sampai umur 2 hari. Lalu juga untuk ibu hamil. Dan juga ada cek kesehatan gratis untuk anak sekolah. Nah, ini skemanya beda-beda nih. Jadi pelaksanaannya untuk semua. Jadi untuk menyiasati untuk kepadatan antrian di Paskes, mereka ngebagi untuk 3 skema tersebut. Nah, kalau misalnya kita bicara untuk jenis-jenis apa aja nih untuk cek kesehatan gratis ulang tahun nih yang hari ini lagi digelar nih untuk usia dewasa hingga lansia ya. Jadi kalau misalnya untuk berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari Kementerian Kesehatan memang ada 19 nih total dari cek kesehatan gratis. Tapi dari 19 jenis pemeriksaan yang dilakukan itu nantinya akan dibedakan lagi nih berdasarkan usia. Ada usia 30, ada usia 40, sampai ada usia lansia. Nah, dapat kami jabarkan nih kalau misalnya kita bicara secara rinci ya untuk jenis-jenis apa aja dan khusus untuk siapa aja. Ini dapat kami sampaikan. Jadi ada yang untuk umum nih dari yang sudah memiliki KTP hingga lansia dapat kami sampaikan itu ada pemeriksaan terkait dengan tingkat aktivitas gizi, lalu ada aktivitas fisik, status gizi, lalu juga merokok, ada cek gigi, tekanan darah, tuberkulosis, mata, telinga, hepatitis B dan C dan juga penyakit sirosis hati. Memang penyakit-penyakit ini memang dicek terlebih dahulu dikarenakan memang untuk mendapatkan penanganan yang lebih dini sehingga tidak menimbulkan masalah di kemudian hari ya untuk jadi yang muda dan tua ini langsung dilaksanakan umum seperti ini. Nah ada juga nih cek kesehatan gratis jenis-jenisnya yang mulai dilakukan untuk usia yang 30 tahun ke atas. Nih sepertinya ada pemeriksaan resiko stroke, jantung, fungsi ginjal, penyakit paru, obstruktif, kronis. Nah nanti juga untuk pemeriksaan yang arah 40 tahun ke atas itu juga ada beberapa deteksi dini kanker. Yaitu kalau misalnya untuk laki-laki itu ada kanker paru-paru dan usus. Lalu juga untuk yang perempuan ada deteksi dini terkait dengan kanker payudara dan leher rahim. Nah, jadi kalau misalnya dapat kami sampaikan, memang 2 tipe kanker tersebut untuk yang laki-laki dan perempuan ini memang itu salah satu yang tertinggi angka kasusnya terjadi di Indonesia. Nah, dengan adanya deteksi dini ini diharapkan bisa penanganan kanker tersebut ini bisa dilakukan secara lebih dini untuk stadium yang lebih kecil sehingga peluang untuk sehat untuk selamat dan angka harapan hidup itu besar gitu. Kalau misalnya memang angka terdeteksinya itu nanti misalnya di stadium yang lebih besar, nah itu kan angka harapan hidupnya kecil. Nah ini memang maksud pemerintah yang dilakukan untuk melakukan cek deteksi dini terhadap masyarakat untuk
menambah peluang angka harapan hidup dalam penanganan penyakit yang parah seperti itu. Jadi seperti itu Aryo dan David. Oke, berarti nanti tuh sebenarnya arahannya ketika misalnya kita sudah melakukan pengecekan dan ternyata ada tindak lanjut lebih berikutnya gitu ya. Berarti bisa menggunakan BPJS kita gitu ya. Nah, kebetulan juga Kemenkes bilang kalau misalnya memang nanti ada masalah nih terkait dengan kesehatan, nanti mereka akan mengumumkan hasilnya di aplikasi Satu Sehat itu. Jadi nanti kita setelah kita kan untuk datang ke sini cek kesehatan kan memang mendaftarkan melalui aplikasi Satu Sehat. Nah, kita akan mendapatkan notifikasi lalu kita daftar di sana. Nah, setelah kita melakukan cek kesehatan gratis, nanti kita mendapatkan notifikasi lagi seperti COVID kemarin lah. Kita mendapatkan informasi hasilnya langsung ke aplikasi. Jika nanti ditemukan ada penyakit yang harus ada pemeriksaan lebih lanjut, nanti kita akan dirujuk lagi nih ke vaskes-vaskes yang kita ikut di vaskes 1. Misalnya saya BPJS di daerah Ciledug, tapi saya periksanya ada di teater seperti itu. Nah, nanti kita akan dirujuk lagi ke vaskes 1 untuk mengecek kembali terkait dengan penyakit yang saya punya seperti itu. Nanti akan dilaksanakan pemeriksaan dan itu terkoneksi dengan BPJS. Jadi masyarakat tidak perlu membayar lagi yang selama layanan itu masih terdapat dalam pelayanan di BPJS seperti itu. Jadi terkoneksi ya semuanya ya. Iya, semua udah integrated ya. Jadi kalau emang dibutuhkan ada tindak lanjut, pertama informasinya akan datang langsung lewat si aplikasi. Jadi kita juga nggak bingung nih harus dapatnya dari mana gitu ya. Dan follow up-nya juga jelas. Ih, mantep banget Mas Adi. Mas Adi hafal banget ya semua yang Kemenkes bilang ya. Ini kayak memorinya mantep banget tuh semua. Keserap tadi sama Mas Adi. Mas Adi tuh rencananya mau jadi Menteri Kesehatan. Oh iya. Menkes 2020 apa tuh Mas? Kayaknya semua press release keserap sama Mas Adi ya. Aminin aja dulu Mas. Ya kan kita gak pernah tahu namanya. Iya kan. Mas mana Adi. tahu. Apa? Iya mana tahu kan iya nanti bener. Kejadian. Enggak, kalau misalnya mana tahu harus ada mana tempe juga. Karena dua-duanya itu harus saling berkesan. Udah deh ya Mas Adi, terima kasih banget informasinya ya. Aduh selamat bertugas di sana. Mau udah nggak? Maaf. Ya. Thank you loh Mas Adi. Mas Adi thank you. Salam buat Caimin ya kalau emang bener Caimin datang ke sana ya. Siap, nanti disalamin. Oke, siap Aryo Davi. Iya. Tiba-tiba kata Caimin, siapa lu berdua gitu. Makasih ya. Ya sama-sama.